Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salamanda dengan NIM 71014212889. Yang terhormat Bapak Ahmad Seoroji, SPD MPD, selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Pada kesempatan ini kita akan membahas kajian teori dasar, kajian variabel-variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritik, dan kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian. Yang pertama ada kerangka teori dasar. Teori dasar itu memberikan landasan hubungan kausalitas antar variabel penelitian. Selanjutnya ada ulasan teori dasar. Ulasan teori dasar ini mencakup nama teori dan pengembangnya, tahun penemuan, dan tahap perkembangan dan substansi teori, serta problematik implementasi di lapangan empiris. Selanjutnya, pendekatan deduktif dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan logika deduktif dalam pengembangan model penelitian dan hipotesis. Yang kedua, melibatkan kajian teori yang relevan dan kerangka berpikir terstruktur. Yang ketiga, model penelitian dan hipotesis harus lahir dari teori dasar atau grand teori yang relevan. Selanjutnya, proses berpikir deduktif hingga lahirnya hipotesis penelitian. Yang pertama ada pengembangan hipotesis dari teori, yang kedua pengujian hipotesis dengan data empiris menggunakan analisis statistik, yang ketiga ada verifikasi hipotesis yang diterima atau ditolak. Selanjutnya, pemilihan teori rujukan yang tepat. Yang pertama, teori harus secara fungsional menunjukkan keterkaitan antar variabel. Yang kedua, kesalahan dalam memilih teori rujukan dapat menyebabkan model penelitian dan hipotesis lemah. Selanjutnya, materi kedua ada kajian variabel penelitian. Kajian variabel harus mencakup definisi, indikator, dan metode pengukuran yang jelas. Selain itu, pemilihan indikator dan metode pengukuran harus didukung oleh reasoning yang kuat. Selanjutnya ada jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel dependen atau tema sentral penelitian. Yang kedua ada variabel independen. Yang ketiga ada variabel intervening. Yang keempat ada variabel moderating. Selanjutnya, problematik dan indikator variabel. Yang pertama ada analisis problematik di lapangan terkait variabel. Selanjutnya ada indikator dimensi dan proksi variabel yang mencakup menentukan nilai variabel merujuk pada definisi yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemilihan indikator harus berdasarkan pemilihan yang kuat. Selanjutnya, pengukuran variabel penelitian. Formula pengukuran yang lazim di dalam bidang studi yaitu rasio keuangan dalam manajemen bisnis, contohnya ROA, ROE, CR, APR, dan lain-lain. Yang kedua, hasil belajar dalam manajemen pendidikan yaitu nilai rapot UN dan post-test. Pengukuran bisa dilakukan melalui kuesioner atau angket yang ditujukan pada responden penelitian. Selanjutnya, cara pengukuran yang dipilih. Pengukuran variabel harus dijelaskan dengan jelas dan rasional. Pengukuran akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3, yaitu proposal penelitian, metodologi penelitian. Selanjutnya, subbab terdiri dari variabel penelitian dan teknik pengambilan data. Materi ketiga yaitu kajian penelitian terdahulu. Kajian ini dilakukan setelah kajian teori dasar atau grand teori dan pembahasan variabel penelitian. Selanjutnya dicantumkan di subbab kajian penelitian terdahulu. Pada kajian penelitian terdahulu ini mengkaji nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, variabel, populasi, sampel, dan responden, hasil atau temuan penelitian. Selanjutnya, pentingnya kajian penelitian yaitu penting dalam penelitian murni atau pure research atau akademik. Selanjutnya, membantu agar penelitian yang dilakukan terhubung dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan dimulai sejak penyusunan latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya, fungsi kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, menjadi referensi bagi peneliti
yang sedang dilakukan. Yang kedua, mendukung pengembangan variabel independen, intervening, dan moderating dalam metode penelitian. Selanjutnya, mengungkapkan hasil riset sejenis dari peneliti lain pada waktu dan tempat yang berbeda perlu diungkapkan. Disusun berdasarkan urutan waktu publikasi di jurnal ilmiah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu kerangka teoretik. Jalinan pemikiran rasional yang menjelaskan keterkaitan atau hubungan kausalitas sebab akibat antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan dan telah dibahas dalam kajian teori sebelumnya. Dibangun secara deduktif dari teori umum menuju keterkaitan khusus antara konsep-konsep penelitian menjadi dasar bagi proposisi penelitian dan dapat disajikan dengan gambar model penelitian teoretik untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, peran penelitian murni atau pure research. Penyelidikan akademik yang teliti dan terus-menerus untuk menemukan atau mengembangkan ilmu, teori, atau hukum ilmiah. Dan memahami keberlakuan teori-teori yang ada dan kaitannya dengan riset yang dilakukan. Selanjutnya, mekanisme penyusunan kerangka teoretik. Mengkaji teori-teori yang ada termasuk prediksi dan relevansinya terhadap penelitian, sistematis dalam memahami keterkaitan teori dan konsep yang menjadi pusat perhatian penelitian. Selanjutnya, bobot dan kualitas penelitian akademik yaitu diukur dari deskripsi kerangka teoretik yang komprehensif, sistematis, dan logis. Kerangka teoretik yang baik mendukung lahirnya proposisi penelitian yang kuat. Selanjutnya, materi kelima yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir adalah proses berpikir deduktif yang melibatkan teori relevan dan hasil penelitian sebelumnya, mengarah pada hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan terstruktur dapat melahirkan hipotesis yang jelas. Pentingnya kerangka berpikir yaitu kerangka berpikir yang komprehensif, sistematis, dan logis mencerminkan kualitas penelitian dan mendukung pembentukan hipotesis yang kuat dan ilmiah. Fungsi kerangka berpikir yaitu menyusun keterkaitan atau hubungan kausalitas antara variabel, menurunkan hipotesis berdasarkan teori dan hasil riset terdahulu, dan menghasilkan model penelitian hipotetik atau empiris. Selanjutnya, hipotesis yaitu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, dibentuk dari kerangka berpikir yang logis berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Ada 3 arah hipotesis penelitian yaitu hubungan kausalitas positif, hubungan kausalitas negatif, dan hubungan kausalitas netral atau positif atau negatif. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis ada 2, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja itu yang mengarah pada pengaruh baik positif, negatif, atau netral. Sedangkan hipotesis nol, hipotesis yang menolak pengaruh atau untuk diuji dalam analisis statistik. Hipotesis nol dan hipotesis kerja digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian dengan alat statistik diferensial. Contohnya, hipotesis nol tidak ada pengaruh positif dan hipotesis kerja ada pengaruh positif. Selanjutnya, pengujian hipotesis statistik. Jika HO ditolak, maka HA diterima dan hipotesis penelitian dapat diterima. Kedua, jika HO diterima, maka HA ditolak dan hipotesis penelitian juga ditolak. Yang terakhir, menggunakan alat analisis statistik seperti regresi. Perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik yaitu hipotesis penelitian dibentuk dari kerangka berpikir, biasanya disajikan di bab 2, dan hipotesis statistik yaitu alat untuk menguji hipotesis penelitian, biasanya disajikan di bab 3 dan 6. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.